Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami hormati, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu ada dua. Ada nikmat fisik dan ada nikmat berupa syariat. Nikmat fisik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun di antara hambanya, baik orang yang taat maupun ahli maksiat, muslim maupun non-muslim. Sedangkan nikmat agama dan syariat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang Dia cintai. Terbukti Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka satu-satunya berhak untuk mendapatkan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib." Allah berikan dunia kepada hambanya yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman yuhib. Namun Allah tidak memberikan kenikmatan agama kecuali bagi mereka yang Allah cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, nikmat agama yang Allah turunkan telah sempurna. Namun tidak ada penegasan dalam Al-Qur'an bahwa nikmat fisik yang Allah turunkan telah sempurna. Sehingga nikmat fisik diletakkan oleh Allah di mana? Puncaknya di surga. Karena itu nikmat fisik tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya ketika di dunia, sampai pun kepada hamba yang paling Dia cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam masalah urusan dunia, apakah Nabi SAW punya harta yang melimpah? Tidak. Apakah Rasulullah SAW hidup di dalam istana? Tidak. Dibandingkan dengan kerajaan yang dimiliki oleh mereka orang Romawi, Raja Persia dan raja-raja yang lainnya, fasilitas hidup Nabi SAW dengan mereka lebih mewah mana? Lebih mewah para raja. Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan nikmat fisik yang jauh lebih mewah untuk orang yang paling Dia cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun Allah tegaskan dalam Al-Quran, nikmat agama yang Allah turunkan kepada beliau sifatnya sempurna. Dan Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk membanggakan nikmat agama. Sementara nikmat dunia Allah justru melarang bagi mereka untuk membanggakannya. Mafhum di sini? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sehingga nikmat agama Allah tegaskan dalam Al-Quran telah sempurna. Demikian pula Allah perintahkan kaum muslimin agar bangga dengan nikmat agama ini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan ajaran agama yang telah Allah berikan kepada kalian, karunia Allah dan rahmat Allah berupa agama, jadikanlah itu sebagai objek kebanggaan. Fabidzalika falyafrahu, jadikan itu sebagai objek kebanggaan. Dzalika khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan di sini siapa? Yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir lebih kaya dibandingkan kaum muslimin di masa itu. Sehingga Allah perintahkan untuk dibanggakan. Karena itulah nikmat fisik tidak diletakkan oleh Allah puncaknya di dunia, tapi diletakkan oleh Allah di akhirat. Sebab Allah turunkan Adam ke muka bumi ini dalam rangka untuk menjalani hukuman dan bukan untuk menjalani kenikmatan. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri yang beliau sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Fa'lam anna ad-dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan." Sadarilah bahwasanya dunia itu tempat tinggal sementara dan bukan tempat tinggal selamanya, dan sesungguhnya Allah turunkan Adam dalam rangka untuk menjalani hukuman. Karena itulah ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya, "Rabbi arini andur ilaik." Allah tidak mengizinkan. "Ya Allah, izinkan kepadaku untuk bisa melihatmu." Allah izinkan tidak? Allah izinkan tidak? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Karena melihat wajah Allah adalah puncak nikmat surga.
Sehingga ini tidak diberikan oleh Allah kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, ketika Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Karena nikmat ini hanya boleh dirasakan di surga. Meskipun kita tahu Musa seorang nabi, orang soleh, pilihan Allah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan nabinya untuk merasakan nikmat ini sebelum beliau masuk ke dalam surga. Itu salah satu di antara bukti bahwasanya nikmat fisik tidak ditaruh oleh Allah sempurna di kehidupan dunia. Karena itulah siapapun yang dapat nikmat, pasti nikmatnya bercampur musibah. Siapapun yang merasakan nikmat di dunia pasti bercampur dengan musibah. Tolong sebutkan nama satu orang yang dia nggak pernah sakit di dunia ini. Ada Pak? Tidak ada. Sebutkan orang yang dia nggak pernah sakit hati. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Sehingga sehebat apapun kekayaan orang, setinggi apapun jabatannya, pasti dia berpeluang sakit dan berpeluang sakit hati. Betul kayak gitu Pak? Presiden Amerika pernah nggak sakit hati Pak? Sering. Apalagi orang yang bermain di dunia politik, pasti tiap hari dia sakit hati. Subhanallah. Karena itulah jamaah yang dimulakan Allah, kalau kita diperintahkan untuk qanaah dalam urusan dunia, ada qanaah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu qanaah dalam urusan agama. Qanaah dalam urusan agama maksudnya gimana Pak? Cukupkan diri kamu dengan ajaran yang Allah berikan dan jangan cari yang lain. Sehingga kalau orang sudah nggak qanaah dalam urusan agama, dalam urusan dunia lebih nggak qanaah. Maka kalau dia dalam urusan agama cari ajaran orientalis, masih ingin mengadopsi ajaran yang berasal dari hermeneutika dan pendekatan-pendekatan orientalis yang lainnya, gimana dia bisa qanaah dalam urusan dunia? Dalam urusan agama aja dia nggak qanaah. Qanaah yang tertinggi adalah qanaah dalam urusan agama. Sehingga Allah perintahkan dalam Al-Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti saja apa yang telah Allah turunkan kepada kalian dan jangan ikuti yang lain. Allah juga berfirman, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah jalan terbaik yang telah Allah turunkan dari Rabb kalian kepada kalian. Min qabli ayyatiyakumul adzab baghtatan, sebelum datang azab secara tiba-tiba kepada kalian. Ini perintah agar kita qanaah. Dan qanaah dalam ajaran agama bentuknya adalah jangan mencari yang lainnya. Karena itu ketika ada orang yang dia merasa tidak puas dan berusaha untuk mencari sumber ajaran yang lain yang tidak diajarkan dalam Islam, ini salah satu di antara bukti dia orang yang sangat tidak menghargai nikmat Allah berupa agama. Hargai nikmat itu dengan cara qanaah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan. Beliau berpesan kepada kaum muslimin generasi setelahnya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja. Ikuti saja ajaran yang sudah ada. Jangan membuat yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kecukupan itu. Syariat sempurna. Dan sempurna jangan ditambahi, karena menambahkan sesuatu yang sempurna berarti apa? Merusak. Sempurna kalau ditambahi justru semakin merusak. Kejadiannya muncul di abad 3 Hijriah. Ketika Al-Ma'mun memerintahkan kepada beberapa orang untuk menerjemahkan bahasa Yunani dan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Gerakan itu akhirnya menyebabkan sebagian orang mempelajari ilmu filsafat yang datang dari Yunani. Dari situlah kemudian muncul berbagai macam sekte. Dari proses penerjemahan bahasa karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Sebelumnya di dalam Islam tidak ada Pak. Tidak ada sekte-sekte ahli kalam. Tidak ada Mu'tazilah, tidak ada Kullabiyah, tidak ada Maturidiyah, tidak ada Asy'ariyah, sebelum itu tidak ada. Baru muncul setelah proses penerjemahan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab lalu dipelajari oleh kaum muslimin. Kemudian muncul banyak sekali sekte yang terjadi di tengah kaum muslimin sampai sekarang. Wallahu alam sampai kapan. Sebabnya tadi, orang ketika tidak puas dengan ajaran agamanya,
dia nyari sumber yang lain. Pada saat dia nyari sumber yang lain, terus dimasukkan ke dalam ajaran Islam, semakin memperindah atau ngerusak, Pak? Pecah terjadi di mana-mana, Pak. Dan kita bisa lihat pengaruh pecah itu. Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dari sejak lama itu berantem, Pak. Yang dikenal sebagai bapak Mu'tazilah Indonesia siapa? Pak Harun Nasution. Yang beliau sudah meninggal ya. Dulu termasuk guru besar di UIN Syarif Hidayatullah. Dia pembawa neo Mu'tazilah Indonesia. Itu kan punya pernyataan, selama kaum muslimin masih mengikuti Asy'ariyah enggak bakalan maju. Ada salah satu pernyataan Pak Harun Nasution sebagai pembawa neo Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah dengan Asy'ariyah clash. Sebagaimana antara satu firqah dengan firqah yang lain dia clash. Sebab mereka menggunakan metode yang berbeda dan rujukannya tadi kembali kepada sumber filsafat Yunani yang dibawa ke dalam Islam. Kaum muslimin di tempat kita juga bisa saja terjadi seperti itu. Saat dia tidak puas dengan ajaran agama yang disampaikan oleh para generasi umat ini, merujuknya ke orientalis. Di saat orientalis jadi rujukan agama, semangat orientalis itu memperbaiki atau merusak? Akhirnya kerusakan itu dimasukkan ke dalamnya. Jadilah muncul berbagai macam pemikiran liberal dan turunannya jadi sangat banyak sekali. Itu berangkat dari orang yang tidak qanaah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.